dinikmati, ridho plong dadanya. Ngikuti arus saja manusia. Paham ya? Makanya saya sering bilang kalau sampean misalkan jadi nelayan, terus berhayal laut itu akan selalu tenang, jangan jadi nelayan. Karena pasti akan ada waktunya laut itu akan berombak. Begitupun kehidupan. Ya, ikuti saja. Karena dalam setiap ombak itu ada ilmu, sehingga kita ini ahli di dalam menjalankan perahu kita. Bukan kabur dari ombak, sampean tidak akan bisa-bisa melewati ombak nanti akhirnya. Tapi belajar bagaimana mencari celah supaya kita ini bisa keluar dari masalah. Bukan lari dari masalah. Ya. Lalu, wa in kuntu fi maradin lam atamanna anni fi sihhah. Kalau saya dalam keadaan sakit, saya tidak pernah berhayal. Kalau saya dalam keadaan sehat, enak ya, sehat itu ternyata. Saya baru tahu. Ini tidak pernah berhayal sehat ketika dia dalam keadaan dinikmati sakitnya. Dinikmati sakitnya. La ilaha illallah. Kalau kita sakit sedikit berapa hari sudah bingung. Bingung ya apa caranya supaya sembuh, cari obat, cari ini udah ahli masih wano. Yes, pokoknya ya apa caranya supaya cepat sembuh ya. Wa in kuntu fi samas, kalau saya ada di bawah terik matahari, lam atamanna anni fi dhil. Saya tidak pernah berhayal kalau saya ini bernaung di bawah bayang-bayang, maksudnya ngiyup. Bernaung di bawah bayang-bayang, tidak ada kepingin saya, sudah dinikmati saja itu panas itu. Langsung ketika mendengar cerita ini, fawadu al-abidu yadahu ala ra'sihi, diangkat dia tangannya langsung sama orang ahli ibadah ini. Ini yang kau bilang kecil, demi Allah, ini adalah perkara yang besar yang tidak mungkin mampu walaupun orang ahli ibadah sekalipun. Yang tidak mungkin mampu walaupun orang itu ahli ibadah. Sakit tidak kepingin sembuh, dinikmati sakitnya. Coba sampean sekali-kali gitu ya. Sakit gigi dibiarkan, tidak usah minum obat sampean. Tidak banting-banting langsung ya. La ilaha illallah. Saya waktu ziarah ke tempatnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di Madinah, beliau mengadakan pelajaran dengan beberapa dokter yang ada di sana itu. Beliau bilang berapa banyak dari para aulia yang hidup ini, katanya beliau, dia baru masuk dalam daerah wilayah, baru dijadikan wali sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan keramat. Kalau doa mustajab, katanya Habib Zain. Ketika ada di tengah pasir, kehausan sedikit, dia minta sama Allah, ya Allah, minta hujan, ya Allah, diturunkan hujan. Sehingga dia bisa minum dari air hujan tersebut. Orang dicintai sama Allah. Tapi berapa banyak dari para aulia yang derajatnya jauh lebih tinggi dari mereka, ketika di tengah padang pasir, sampai mati kehausan dan tidak meminta hujan untuk turun sama sekali karena ridho dengan ketentuannya Allah. Ini yang saya dengarkan dari beliau. Berapa banyak dari aulia ketika ada di tengah pasir dan mereka kehausan, mengangkat tangannya diturunkan hujan pada waktu itu juga, katanya beliau. Tapi berapa banyak manusia yang lebih tinggi derajatnya dari orang-orang tersebut, jauh makomnya lebih tinggi, mereka sampai mati kehausan di tengah padang pasir karena lebih memilih ridho dengan ketentuan Allah yang terjadi kepada mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Derajat jauh masih ya. Derajat jauh. Mungkin di mata kita yang keluar keramatnya lebih tinggi derajatnya. Tapi tidak seperti itu bagi orang-orang yang sudah masuk dalam daerah tersebut. Faham ya? La ilaha illallah ya. La ilaha illallah. Ya. Oleh karena itu, ya, dari sahabat Muhammad bin Huwaitab, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, min khairi ma utiyal abad ar-ridha bima qasamallahu lahu. Dari pemberian terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika hatinya diberikan rasa ridho dengan apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebetulnya tidak akan apa-apa kita miliki kecuali apa yang dibagikan sama Allah. Kita ini hanya hamba. Jadi yang namanya rizki yang sebetulnya dijamin sama Allah Subhanahu wa itu, ya qadda min ta'ala bi rizki qawam. Bukan harta yang banyak yang kita punya ini, bukan. Itu bukan jaminan. Itu namanya dari kasab, dari usaha.
Rizki yang dijamin itu rizki yang membuat kita tetap hidup tidak sampai meninggal dunia kecuali rizki itu sudah sempurna. Jadi untuk bertahan hidup ini sampai tidak akan mati cuma gara-gara kekurangan rizki, itu intinya. Tapi kalau sampean itu kepingin rezeki yang lain-lainnya, itu mu'allak bil kasab, mu'allak bil amal, itu terpaut kepada amal yang kita lakukan. Baik itu sifatnya zahir dengan bekerja, atau dengan amaliyah tertentu. Ya, seperti melazimi membaca suratul Waqiah, seperti orang yang bertakwa kepada Allah, masuk dalam firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, dikasih jalan mudah sama Allah untuk mendapatkan rezeki dari sisi-sisi yang lainnya. Seperti bekerja itu sendiri juga namanya kasab, itu namanya. Itu harus dikerjakan baru dia dapat rezeki yang lebih daripada sekedar untuk bertahan hidup. Jadi jangan disalahartikan ya maksud rezeki yang dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini berbeda-beda. Ya, berbeda-beda, ada masih dalam makom yang namanya asbab. Asbab ini apa? Dia harus bekerja baru punya Salah satu kekonyolan dia apabila dia itu kepingin berkata, saya tawakal Habib, saya yakin rezeki saya ini akan datang kepada saya. Ya terus tidak usah kerja, ya coba di rumah. Kira-kira punya uang apa enggak? Ada memang beberapa manusia itu sampai kepada makom yang namanya tajrid. Wis diem di rumah, rezekinya datang sendiri. Mereka tidak membedakan ya, mau yang datang itu malaikat atau manusia. Mereka yang dari sisi pandang mereka satu, itu datangnya dari Allah. Mau siapapun jadi perantaranya, yang dari pandangan mereka, ya itu datangnya dari Allah. Mau yang datang malaikat, mau yang datang manusia, atau bahkan hewan sekalipun. Makanya kan di dalam hikam ini dikatakan seperti ini. Ya. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min sahwatil khafiyah. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himatil aliyah. Iradatuka tajrid. Kalian menginginkan tajrid. Tajrid itu apa? Diam, hanya wiritan saja, tidak pakai kerja. Padahal, katanya Syaikh Hikam, kalian ini masih dalam makom asbab. Asbab itu harus bekerja dulu, baru punya Itu sebetulnya sahwatul khafiyah. Sahwa halus yang diikuti, tapi seakan-akan pakaiannya bagus. Berkata saya tawakal, saya yakin betul sama Allah, tidak akan saya ditinggal sama Allah. Kan kayaknya indah ya bahasa ini ya. Tapi sebetulnya sahwat yang diikuti, males intinya. Apa? Males. Itu omongan orang males cuma dipakai pakaian yang bagus itu namanya. Males. Tapi ada beberapa manusia yang rezekinya sudah dialirkan ke rumahnya walaupun dia tidak bergerak kemana-mana. Manusia ada. Diam di rumah, tamunya Masya Allah, tidak habis-habis. Rezekinya ada mengalir terus, tidak pernah berhenti. Kalau sudah Allah mengalirkan rezekinya walaupun dia tanpa harus usaha, kok otaknya masih mau ingin bekerja terus, itu inhitot anil himatil aliyah. Berarti dia telah menurunkan dirinya dari semangat yang tinggi dari para aulia. Seharusnya kalau sudah rezeki sudah terjamin, yang dia fokuskan bagaimana caranya maksimal dalam ibadah. Tidak usah mikir dunia lagi, kalau dunia dikirimkan sama Allah ke rumahnya kok masih bingung kerjaan terus. Paham ya? Paham ya? Jadi jangan keliru ya, antumnya kalau masalah bilang ridho, tawakal terus tidak kerja, saya takut ada pikiran seperti itu orang yang hadir anut ilmu tasawuf ini. Jangan salah. Ya, kerja. Tolabul halal itu faridoh. Cari sesuatu yang halal itu hukumnya fardu. Berarti kalau fardu itu ibadah. Ninggalkan sesuatu yang fardu itu namanya dosa. Dosa untuk meninggalkan yang fardu. Jangan tenang, makanya berapa banyak orang dari zaman Nabi Muhammad SAW, wiritan ini di mana kau lo? Kau tidak kerja, tidak saudara saya yang kerja, saya dikirimi lo. Dibilang saudaranya kau itu lebih ahli ibadah daripada kau. Karena kerjanya dia apabila niat untuk cari yang halal, dimakan untuk dia, untuk ibadah, untuk istri sama anaknya, itu adalah ibadah yang sebenarnya. Harus paham yang seperti ini ya. Takut keliru, kadang-kadang dibilang saya tawakal Habib, saya ridho, saya yakin. Tidak yakin-yakinan. Dulu pernah
terjadi debat di antara guru dengan muridnya. Orang-orang besar semuanya. Siapa mereka? Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ayo, siapa yang mau debat ini? Ini debat Imam Malik. Ketika berkata, Allah akan mengirim rezeki walaupun dia tanpa harus bergerak kemanapun. Dengan dalil, ya, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu himasan wa taruhu bitonan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tenang saja, akan diberikan rezeki seperti burung. Ya, andai hendak nyimpen apapun di rumahnya, pagi keluar dalam keadaan kenyang, lapar, pulang ke rumahnya ketika sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi tenang saja, kata Imam Malik. Walaupun tidak bekerja sekalipun, ya, dia pasti akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, tidak bisa, harus kerja dulu baru dapat rezeki. Oleh karena itu Rasulullah berkata apa? Ya, tagdu himason, keluar pada waktu pagi. Keluar ini gunanya untuk apa burung ini keluar? Cari maka baru pulangnya dalam keadaan kenyang. Akhirnya debatlah. Ya sudah, kalau tidak percaya buktikan. Ya, saya buktikan, kata Imam Syafi'i. Imam Maliknya duduk. Imam Maliknya duduk. Baru keluar rumah, pohon buah yang ada di depan rumah Imam Malik ini jatuh pohonnya. Apa buahnya? Diambil mesem, ini loh. Manfaatnya orang keluar. Sudah dikasih rezeki di depan rumahnya. Mesem Imam Syafi'i. Ya, Imam Malik tidak punya apa-apa. Tapi ajaibnya, ini loh guru, saya sudah dapat buah, baru keluar sebentar saja, katanya Imam Syafi'i. Akhirnya dipagang Imam Malik, dimakan. Tapi siapa yang makan, katanya? Tapi siapa yang makan, kata Imam Malik? Tapi siapa yang makan? Terus siapa yang betul? Mesem. Tapi kata Imam Syafi'i, tetap yadul ulya khairan min yadi sufla. Tangan di atas itu tetap bagaimanapun lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wah, gurunya tidak bisa ngomong sudah, kena Imam Syafi'i, ya. Paham ya? Walaupun yang memakan itu istri dan anak-anak kita, mereka tidak bekerja di hasil kerja kita, tapi bagaimanapun yang keluar itu jauh lebih mulia daripada yang diam di rumah, yang hanya menunggu hasil daripada orang yang keluar. Faham ya? Kata Imam Malik, tapi siapa yang makan? Tapi kan tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tetap ya, bagaimanapun imam kita yang menang, ya. Ya. Oleh karena itu, ya, ada manusia-manusia yang dia itu pengecualian nanti pada hari kiamat. Pengecualian, dikecualikan karena mereka sudah dipandang dengan pandangan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada hukum bagi mereka. Orang ini kalau sudah cinta ini aman. Bahkan manusia sekalipun, Pak, sekalian manusia, hukum manusia saja, tidak usah hukum Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la, kita tidak akan bandingkan, ya, apa Allah dengan manusia. Sampai ini kalau sudah senang sama orang, yakin sama seorang, andaikan berbuat salah pun, apalagi orang Indonesia ini, ya, kamu belum sampai makomnya. Kalau sudah senang sama orang, ya, iya benda, iya. Begitu Allah kalau sudah cinta sama orang. Makanya dari doanya orang-orang soleh, ya Allah, jadikan kesalahan yang saya buat ini adalah kesalahan orang yang kau cintai, dan jangan jadikan taat yang saya lakukan ini adalah taat dari orang yang kau benci. Karena percuma kalau saya dibenci walaupun kita taat. Tetap nanti akan celaka kita kalau sudah dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada nanti diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik ini, ya, dari muridnya Sayyidina Thabit Al-Bannani. Saya kepingin cerita tapi waktunya nanti tidak cukup. Ini sudah mulai terang langitnya sudah. Luar biasa karena Sayyidina Thabit Al-Bannani ini. Sampai Sayyidina Anas ini kalau ngelihat muridnya ini, setiap saat ngelihat matanya muridnya menangis Sayyidina Anas. Demi Allah, betapa miripnya mata ini dengan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas tahu betul bagaimana matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpul 10 tahun tidak pernah pisah, dari pertama datang kota Madinah sampai meninggal dunia. Ngelihat mata muridnya ini nangis Sayyidina Anas setiap saat. Duduk dengan Sayyidina Anas 50 tahun. Belajar 50 tahun. Setiap ngelihat mata muridnya nangis Sayyidina Anas. Siapa? Sayyidina Thabit Al-Bannani. Paham ya? Kepingin saya cerita tapi ini sudah intinya hadisnya ini dari Sayyidina Anas yang didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yaumul qiyamati ambatallahu li ta'ifatin min ummati ajnihatan. Nanti ada di hari kiamat ini Allah akan memberikan sekelompok dari umatku ini sayap pada hari kiamat.
Fayatiruna min kuburihim ilal jinan. Dengan sayap tersebut, ya, umatku ini bisa terbang dari kubur mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yasrahuna fiha, jalan-jalan sana. Wa yatana'amuna kaifa sya'u. Mereka menikmati sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Aneh ya, fatakullahu malaikah. Ini kok belum waktunya masuk dulu surga ini. Malaikat bingung. Malaikat bingung, yang lain masih bingung, hisab, sirat, ini kok sudah jalan-jalan di surga. Ya, apa offset apa gimana? Malaikat tanya. Ya. Hal ra'aitumul hisab? Kalian lihat hisab apa enggak? Kok sudah sampai sini? Hisab ini suwi loh. Dibilang, ma ra'aina hisaban. Kami enggak melihat hisab sama sekali. Lalu ditanya lagi, hal justumus sirat? Kalian melewati sirat apa enggak? Enggak melewati sirat. Apa mereka melewati? Mereka melewati. Tapi karena kecepatan mereka sampai tidak merasa kalau mereka sudah melewati sirat. Jadi cahaya manusia ini berbeda-beda. Semakin kuat cahayanya, semakin dia cepat jalannya ketika melewati sirat. Nah, cahaya tergantung kadar keimanan dari hati yang ada pada kita ini. Sama-sama sholat subuh, tapi imannya lain-lain itu. Maka nilainya pun berbeda-beda. Ya sama kayak orang-orang sama-sama ngerjakan ujian, sama-sama tapi nilainya lain-lain. Tergantung dengan kepandaian bagaimana dia itu beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal justumus sirat? Apa kalian melewati sirat? Ma ra'aina siratnya. Nah ini ya. Fayuqalu lahum ra'aitum jahannam? Karena jahannam itu lebar. Butuh waktu puluhan ribu tahun melewati sirat itu kalau kita baca di Ihya. Ini kok bisa lolos begitu saja? Mereka berkata, ya, ma ra'aina syai'an. Kami tidak melihat apapun sama sekali. Tahu-tahu sampai ke surga gitu saja. Beres sudah ya, tidak ngeliat orang-orang sibuk di padang mahsyar, matahari dekat, tidak tahu semua itu apa semua itu ya. Lalu malaikat tanya, min ummati man antum? Umatnya siapa antum ini? Mereka menjawab, ya, min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sudah tahu ini umatnya Nabi Muhammad, ya para malaikat itu berkata, nasyadnakumullah. Kami bertanya kepadamu dengan namanya Allah Subhanahu wa taala, hadithuna ma kana ta'malukum fid dunya. Ayo katakan kepada kami apa yang kalian lakukan dulu di dunia kok sampai dapat pangkat dan derajat yang tinggi seperti ini. Ya, mereka berkata, ya. Fayakun haslatani kana tafina. Ada dua perkara yang ada pada kami, ya. Faballaganallahu hadhil manzilah. Sehingga Allah menyampaikan kita kepada derajat yang tinggi ini. Apa itu? Mahuma fayakun kunna idza khalawna nastahi an na'siyahu. Ini berarti iman sungguhan. Kalau sudah dalam kesendirian kami, tidak ada orang, kami malu sama Allah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan ya itu kan Ramadan ini. Keinginan itu kayak dicabut untuk bermaksiat sama sekali dalam hati kita. Kalau sudah Ramadan gimana? Sendirian sudah dalam kamarnya atau tidak ada orang yang lihat, apa yang kita lakukan kira-kira? Ngaji Al-Quran kira-kira? Hah? Wiritan? Apa yang lainnya? Paham ya? Kalau kami dalam kesendirian kami malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ini, nardo bil yasiri mimma qasamallahu lana. Mereka bukan orang kaya, mereka orang tidak punya, tetapi hatinya tidak pernah mengeluh dan terima tanpa ada keluhan sama sekali dengan apa yang dibagikan oleh Allah. Ini mahal ini. Makanya kan saya bilang orang beriman itu punya dua kendaraan. Kalau dikasih dia itu kekurangan rezekinya, banyak ujiannya, punya satu kendaraan yang namanya sabar. Ini loh, kendaraan inilah yang membuat mereka cepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu tidak ada keluhan sama sekali dengan kekurangan duniawinya dia. Kita bukan lebih-lebih, dikasih kurang rezekinya. Tapi kami punya satu sifat ridho dan terima dengan apa yang dibagikan oleh Allah. Tidak maksiat,
dan ridho dengan ketentuannya Allah. Ya. Fatakul malaika yahikku lakum hadza. Kalau sudah punya perkara ini maka pantas kalian ini sekarang sudah sampai surga ketika orang-orang masih tidak tahu di mana nanti di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya sampean ini dengan belajar ilmu yang seperti ini kita ini kepingin jadi orang yang cerdas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerja ngotot ya, tapi kerja cerdas. Berapa banyak orang kerja ngotot hasilnya tidak maksimal, tapi berapa banyak orang hanya tanda tangan tapi hasilnya miliaran. Namanya kerjanya kerja cerdas. Dengan inilah kita akan menjadi hamba yang cerdas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti perkataan para ulama, yang namanya ud ini gahru itu tidak mungkin tercium kecuali ketika dibakar, baru tercium bau harumnya. Begitupun orang ini tidak ketahuan, kalau cuma sholat 5 waktu, belum ketahuan kualitas keimanannya. Belum, ketika datang ujian, lihat bagaimana keadaan hatinya, akan kelihatan baru kualitas keimanannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melihat santri kan kayaknya satu level semuanya. Belajar ya belajar kitab yang sama. Kapan ketahuan kecerdasan, kehebatannya? Ketika sudah datang ujian. Begitupun orang-orang yang beriman, kapan kelihatan kualitas keimanannya? Ketika datang ujian dari Allah. Baru kelihatan sudah. Yang mingsli ngeluh, orang sak dunia dikabari dia susah apa semuanya. Berapa banyak manusia sakit ketika malamnya, paginya orang sak dunia tahu semuanya. Bahkan status lagi, gerges. Apa emonya orang gerges? Biar apa? Biar tahu sak dunia kalau dia sekarang sedang gerges. Pengumuman kepada seluruh dunia walaupun dia tidak berbicara ya. Walaupun dia tidak berbicara. Berapa banyak manusia banting-banting tidak tidur satu malam, sakitnya itu sakit luar biasa, kronis. Pagi sholat subuh mesem, ditanya gimana kabarnya? Alhamdulillah fil afiyah. Sakitnya lebih parah padahal. Tapi mukanya mesem. Ini baru sakit sedikit, orang sak dunia dikabari. Biar tahu derajatnya lain orang dua ini. Sama-sama sakit. Tapi derajatnya berbeda. Orang ini beribadah dengan sifat yang namanya terima dan tidak tabarrum, tidak mengeluh dengan ketentuannya Allah Subhanahu. Itu ibadahnya malam. Walaupun banting-banting dia tidak sholat dengan rasa sakitnya, itu ibadahnya. Gangguan dari manapun dia mesem saja. Tahu ini semua datangnya dari Allah. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Ayo ini Ramadan ini hawanya enak sekali luar biasa ya. Cahaya demi cahaya masuk. Jadi kita ini biarkan kita jadi manusia yang tenang dalam menjalani arus kehidupan ini. Tidak gampang terbawa. Sibuk dengan badannya bagaimana kita ini memantaskan diri kita sendiri untuk pantas dan layak berjalan di belakang Rasulullah SAW. Ya, mari ya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Benjing teng Masjid Bakungan prai pindah ngaji teng Masjid Al-Hilal. Nanti untuk yang luar Bakungan beliau khutbah di sini ya Pak Ali. Khutbah di sini panjenengan ke Jumatan di sini. Terus nanti setelah sholat Isyraq pulang insyaallah ada cangkingan untuk istrinya di rumah Untuk ibu-ibu disiapkan sayur nanti. Monggo kanca-kanca dipersiapkan kita sholat Isyraq. Allahumma shalli ala Muhammad.